Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Amora Sayang. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 4 Agustus jam 9 lebih 7 menit ya teman-teman. Jadi masih pagi banget. Aku hari ini libur, ya nggak pagi banget sih, cuman hari ini cerah ya. Udaranya nggak seperti beberapa hari yang lalu itu hujan-hujan terus, dan mumpung hari ini cerah jadi aku duduk di taman ya teman-teman. Aku pengen cari angin gitu ya. Sebetulnya sih di bawah ruangan yang di bawah rumah juga itu enak banget, cuman aku nggak apa-apa lah di sini sebentar gitu ya sambil membuat konten ya teman-teman, atau video ya, karena aku sekarang memang sangat jarang sekali bikin video karena masih sibuk ya, nggak sibuk-sibuk banget sebetulnya, cuman aku masih kadang mikir-mikir lagi gitu ya, aku waktunya gitu ya teman-teman. Teman-teman, hari ini aku tuh mau membagikan informasi yang tidak kalah penting untuk teman-teman semua yang masih ada di PT terutamanya ya, dan mau terbang ke Hong Kong, dan yang masih non terutamanya masih pemula ya, yang sudah X juga sama sih ya. Jadi yang baru terbang dari Indonesia ke Hong Kong ya, jadi yang masih pemula atau masih non, atau yang sudah di Indonesia yang sudah lama ya, yang X Hong Kong misalkan sudah finish kontrak nih pulang ke Indonesia sudah 1 tahun 2 tahun atau beberapa bulan, terus ganti majikan baru gitu. Terus proses awal di PT atau calling visa itu kalau sampai di Hong Kong itu diwajibkan datang ke KJRI atau ke konsulat ya teman-teman ya. Jadi nanti ada pemberitahuannya seperti ini, dan ini tuh sudah dibookingin sama agensi kita masing-masing ya teman-teman, dan itu kita wajib datang ke sana untuk mendengarkan pencerahan atau informasi-informasi penting dari KJRI ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kenapa saya share di sini juga, karena kemarin aku tuh sama ya seperti itu juga. Karena kemarin kan aku tuh sudah finish kontrak 8 tahun ya teman-teman. Aku beristirahat selama 2 bulan di rumah, dan 2 bulan itu aku daftar lagi. Cuman aku bedanya itu prosesnya calling visa ya, jadi tidak menampung di PT. Seperti itu ya teman-teman. Dan aku juga cuman di rumah aja, dan datang ke PT itu cuman pas turun visa dapat jadwal OPP terbang, aku baru datang ke PT, dan setelah itu aku terbang ke Hong Kong lagi. Jadi seperti itu ya, lebih mudah dan lebih enak dan lebih gampang, tidak ribet. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini itu keterangannya itu ada welcoming class ya. Ini tuh nggak tahu juga sih, kayaknya sih peraturan baru deh, baru-baru ini ya, dulu kan nggak ada. Dan menurut aku sih ini tuh sangat penting juga buat teman-teman semua, yang terutamanya yang masih non atau masih pemula baru kerja di Hong Kong. Kalau yang sudah aksi mungkin sudah tahu ya di Hong Kong itu seperti apa dan bagaimana, dan tidak perlu dijelaskan lagi, tapi peraturannya memang begitu ya teman-teman. Jadi kecuali yang tidak pulang cuti itu diharuskan datang KJRI gitu ya. Kalau yang pulang cuti enggak, kayaknya ya enggak perlu datang gitu, soalnya kan cuti ya, jadi enggak perlu. Oke teman-teman, kenapa kita juga harus ke sana? Jadi kita itu nanti dikasih tahu ya di Hong Kong itu seperti apa dan bagaimana, dan kalian juga teman-teman juga jangan lupa membawa kontrak kerja ya. Yang penting itu kontrak kerja ya teman-teman. Ya paspor sama ID Hong Kong juga bawa aja, yang sudah punya. Kalau yang belum punya nggak apa-apa, bawa aja paspor sama kontrak kerjanya. Siapa tahu dibutuhkan paspornya, tapi di sana yang dibutuhkan itu kontrak kerja, hanya kontrak kerja sih ya. Terus nanti di scan. Nah nanti kalian itu masuk itu antri di scan. Setelah di scan itu kontrak kerjanya, kalian itu nanti disuruh ambil buku yang seperti ini, dan ada air minum juga ya. Di sini tuh sangat penting sekali ya buku ini ya, teman-teman bisa pelajari dan dibaca-baca di dalamnya seperti apa ya. Ini tuh banyak info-info penting di sini ya teman-teman ya. Dan di sini juga, di sana juga nanti dikasih buku seperti ini ya, pengurus rumah tangga asing, panduan singkat tentang pekerja. Jadi seperti ini nih juga dalamnya sangat penting sekali, ada kayak nomor-nomor kontak departemen imigrasi gitu ya, terus kepolisian apa gitu ya pokoknya. Dan ini juga ada ya informasi panduan untuk pekerja migran di Hong Kong. Ini tuh dari itu ya, Christian Action ya teman-teman ya. Di sini ada juga alamatnya, ada nomor teleponnya juga, ada nomor WhatsApp-nya juga. Ini tuh sangat penting, nanti kalian juga bisa dapatkan ya, dan disimpan ya. Siapa tahu suatu saat itu kalian membutuhkannya gitu ya teman-teman. Nah di sana juga apa sih namanya, dikasih tahu ya, di sini tuh harus berhati-hati dalam berteman atau bertindak atau
apa ya namanya teman, atau bersikap gitu ya teman-teman ya. Jadi dan di sana juga nanti dikasih tahu ya, kita itu hak-haknya apa saja sih gitu ya sebagai pekerja rumah tangga gitu ya. Dan di sana juga nanti akan dijelaskan ya bagaimana sih kita itu di Hong Kong gitu ya. Kalian itu harus berhati-hati mencari berteman. Kenapa sih harus berhati-hati? Karena sekarang itu kasusnya yang lagi ngetren itu money laundry ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati nih. Misalkan kayak teman-teman itu disuruh membuat ATM, tapi ATM-nya nanti dikasihkan ke orang gitu, diambil terus nanti dikasih uang gitu. Kalian itu jangan mau ya, apapun alasannya. Ataupun misalkan kalian itu punya teman atau bestie lah, atau saudara kalian di sini, dia mau meminjam dokumen kalian ya, seperti paspor, KTP, ID Hong Kong, dan kontrak kerja, itu jangan mau ya teman-teman. Itu nanti akan digunakan untuk menghutang bank ya teman-teman. Jadi itu nanti kalau ada sesuatu itu kalian yang akan ditagih. Jadi jangan mau ya, pokoknya jangan mau walaupun kalian dikasih uang berapapun. Ataupun misalkan ada teman atau bestie kalian atau saudara kalian yang bilang mau nggak jadi saksi utang bank gitu, jangan mau walaupun kalian dikasih uang ya. Itu nanti kalau ada masalah itu kita yang kena juga ya. Soalnya kemarin itu juga dijelaskan walaupun kita jadi saksi, itu nanti kalau misalkan yang hutangnya kabur, itu kita yang akan bertanggung jawab loh. Kita yang harus bertanggung jawab dan kita yang dikejar loh teman-teman. Dan kalau misalkan kita ketangkap itu hukumannya 2 tahun loh. Bener ya, itu nanti akan dijelaskan semuanya di KJRI ya. Dan menurut saya pribadi sih emang welcoming class ini sangat penting ya, kalau dari dulu diterapkan gitu. Tapi ini tuh baru sih ya, peraturan baru, dan ini memang sangat penting buat kalian semua yang masih pemula ya. Terus juga banyak sih pengarahan lainnya, pokoknya nanti akan dijelaskan semuanya ya. Jadi nanti agensi kalian itu WA ya ke kita ya. Aku juga waktu itu sempat kaget sih, kok ini ada WA seperti ini sih, aku tuh bingung sendiri gitu loh teman-teman. Terus beberapa menit kemudian itu ada teman aku WA juga yang terbangnya nggak beda jauh sama aku, beda 5 harian lah gitu. Saya katanya, kamu dapat WA seperti ini nggak? Katanya, aku dapat loh dari agensi, kata dia. Katanya sih suruh datang ke KJRI. Oh iya, aku juga sama, kata aku. Oh iya, katanya nanti bareng ya, kata dia itu. Nah terus aku bilang oke ya. Tapi waktu itu aku tuh balas WA-nya agensi, apakah ini diberitahukan ke majikan kita juga gitu ya. Terus mereka bilang iya, kata akunya kan, soalnya kalau kita yang menjelaskan ke majikan itu kayaknya tuh takutnya itu nggak paham gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kalau agensi yang memberitahukan atau menjelaskan ke majikan itu kan lebih enak gitu ya. Jadi bisa diizinkan kitanya itu ya. Soalnya kan itu kan hari biasa ya. Kalau hari libur sih nggak apa-apa. Itu hari biasa ya teman-teman. Waktu itu aku tuh kemarin hari Selasa ya. Jadi kata sayanya tidak semudah itu izin sama majikan. Saya bilang gitu. Oh udah dikasih tahu ya. Udah, kata saya, kalau sudah dikasih tahu sih oke, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita itu di situ sih tulisannya itu startnya dari jam 2:30 ya sampai jam 5 ya teman-teman. Waktu itu aku juga padahal sih sudah dapat WA dari agensi, cuman saya tuh diem aja lah, nanti nunggu majikan ngomong gitu. Pas hari Senin aku tuh diajak sama majikannya pagi tuh, ayo katanya kamu ikut aku ngambil uang di ATM, aku kasih uang belanja kamu, terus aku kerja, kata dia. Di jalan itu dia tuh sambil bilang ke saya, oh ya besok kamu hari Selasa jangan lupa ya datang ke konsulat, katanya ke KJRI. Oh ngapain, kata saya. Oh katanya sih ada welcoming class, nanti start dari jam 2:30 sampai jam 5. Berarti kamu nanti perginya kalau bisa jam 1 atau 1:30-an ya. Ya untuk jalan kaki lah, untuk naik MPR, kata dia. Oh ya udah oke, saya bilang gitu kan. Berarti majikan dikasih tahu ya sama agensi, berarti bener kalau seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut penipuan ya, karena di sana itu memang kita akan mendapatkan info-info yang sangat penting sekali. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang masih ada di PT atau di Indonesia, terutamanya masih pemula. Ya bukan hanya pemula saja, kita juga yang sudah terus yang daftar awal lagi melalui PT atau calling visa itu sama ya, nanti seperti yang pemula juga, yang seperti yang anon juga ikut welcoming class. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Soalnya saya sendiri juga sama seperti itu. Oke ya, sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih and bye bye. See you on next video. Nah teman-teman, jadi
buku ini jangan cuman disimpan, kalian itu dibaca-baca juga di dalamnya ya. Jadi kalian itu biar tahu gitu ya, hak-hak kita itu apa sih, terus ada aturan apa di sini, terus biar kita juga ngerti hukum gitu loh. Jadi kalau kita ngerti hukum itu, majikan itu akan apa ya, ya menghargai kita, bukan takut ke kita sih. Jadi oh iya, ternyata Cece ini tahu hukum loh, jadi tahu peraturan. Misalkan majikan yang melanggar kita kan bisa tunjukkan gitu, di sini tuh keterangannya seperti ini loh gitu ya kan, aturannya seperti ini loh kan. Biasanya ada yang majikan seperti itu. Kalau majikannya baik sih nggak apa-apa, tapi biasanya ada juga sih yang begitu ya. Pokoknya kalian sudah ngerti kan, jadi seperti itu aja.